Hmm. Terima kasih Bu Rina. Selanjutnya dari PKS, Pak Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota yang saya hormati, Bapak Menteri dan Wakil Menteri, semua yang hadir di sini, Mitra Komisi 4 yang saya hormati dan seluruh jajaran, terima kasih. Mudah-mudahan pembahasan di Nisfu Saban, sebagaimana tadi disampaikan tadi sama Gus Soni, membawa berkah untuk kita semua. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Pertama, eh, sedikit saja, mohon maaf Pak Menteri Pertanian terkait dengan slide nomor 4. Jadi ya saya agak kurang pas saja, tapi kalau ini mohon diluruskan. Di situ tertulis di visi bersama Indonesia Maju, eh, yang pertama prinsipnya bahwa refocusing sebelum ke sana, bukan refocusing, efisiensi yang dilakukan oleh Pak Presiden yang diamanahkan kepada seluruh jajaran kementeriannya, PKS sangat mendukung. Catatan kami bahwa agar efisiensi anggaran ini tidak membuat para menteri dan jajarannya cengeng. Ini yang paling penting. Artinya tidak cengeng yang muncul, tapi justru produktivitas yang kemudian akan muncul dari keterbatasan ini. Saya yakin eh, ini tidak perlu diajarkan, tetapi dalam tugas konstitusional ini kami mengingatkan agar dengan dilakukannya efisiensi ini muncul kreativitas-kreativitas dari kementerian. Sehingga ini menjadi sesuatu yang justru harapan kami Bapak-Bapak Menteri yang hari ini tercatat di dalam sejarah bahwa dengan dilakukan efisiensi pun targetnya terpenuhi. Sehingga ini adalah para menteri dan wakil menteri yang luar biasa. Catatannya yang ingin kita harapkan adalah seperti itu. Kembali ke tadi Pak Menteri, khususnya Pak Mentan, di situ tertulis Fondasi Indonesia Maju oleh Presiden Jokowi dan para pemimpin negara Indonesia. Saya nggak tahu apakah ini memang tercatat sebagai anu nasional atau hanya di slide Kementerian Pertanian saja. Saya kurang sependapat dengan kalimat ini karena menurut catatan saya, ya, di slide 4 Pak, slide 4 di gambar rumah itu, di bawah visi, tertulis Fondasi Indonesia Maju oleh Presiden Jokowi. Saya mempunyai catatan beberapa di pemerintahan kemarin, karena saya juga di Komisi 4. Paling tidak catatan saya di pemerintahan Pak Jokowi itu impor beras tertinggi dalam sejarah tahun 2018, tahun 2023, dan tahun 2024. Kemudian yang kedua juga catatan saya di masa Presiden Jokowi juga regulasi yang tertuang di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu yang membuka ruang di bidang pangan di mana memasukkan sumber impor adalah bagian dari pangan kita. Itu catatan kita yang kedua sehingga saya keberatan dengan kalimat itu. Dan selama 10 tahun terakhir juga di era pemerintahan Presiden Jokowi itu kita menjadi importir terbesar di dunia. Ya. Catatan saya yang lain tahun 2022 diklaim tidak ada impor beras, tapi impor beras kan di mana-mana itu. Dan bahkan di tahun 2022 beliau menerima penghargaan swasembada beras, tapi di tahun yang sama juga impor lebih dari 3 juta ton. Ini datanya ada ya, sehingga saya keberatan dengan tulisan itu. Itu terkait dengan paparan slide. Beberapa catatan saya Pak Menteri terkait dengan anggaran. Eh, yang pertama mungkin nanti kita minta cetak sawah yang 100.000 hektar nanti dijelaskan. Kalau tidak karena malam ini paling tidak di RDP nanti di slide-nya. Jadi ini catatan saya nanti untuk dijelaskan bisa di RDP tidak perlu malam hari ini. Kemudian saya juga minta vaksin PMK ditaruh di mana anggarannya. Saya sudah ada beberapa nomenklatur yang saya baca. Paling tidak saya minta PMK juga tidak dikesampingkan karena ini juga masalah besar bagi dunia peternakan Indonesia. Ya, ini nanti berapa dan ditaruh di mana karena secara spesifik tidak tercantum itu. Ya, kita tidak ingin juga setelah kejadian kita baru repot sementara anggarannya tidak ada. Kemudian
eh, saya juga ingin menanyakan, mudah-mudahan tidak termasuk yang di efisiensi, Pak Menteri. Kemarin kita ada kabar gembira dengan keberhasilan Pak Menteri dan Pak Wamen mengalihkan anggaran yang di PUPR untuk urusan irigasi. Nah, kita tahu ketahanan pangan kita atau paling tidak tujuan swasembada pangan itu tergantung dengan air dan air itu ada di salurannya harus bagus. Ya, kita kemarin dapat berita bagus 11 triliun dipindah, bukan dipindah, tetapi penggunanya adalah Pak Menteri bersama apa untuk menentukan titiknya. Nah, ini nanti mungkin kita perlu penjelasan kalau memang perlu dukungan keputusan politik ya kita berikan bahwa itu tetap ada di sini dan itu urusannya urusan keberlangsungan pertanian kita sehingga 11 triliun itu mudah-mudahan tidak termasuk yang di efisiensi. Itu mungkin terkait catatan kepada Pak Menteri Pertanian dan Bapanas menjanjikan untuk menyerap 3 juta ton beras petani melalui Bulog. Dalam sejarah Bulog kemarin-kemarin tidak berhasil, ya. Nah, sehingga nanti secara teknis kalau tidak malam hari ini juga tidak, tapi nanti di kesempatan lain eh, perlu disampaikan secara teknis seperti apa kesiapan menyerap 3 juta ton. Secara struktur dan infrastrukturnya seperti apa, karena kita ragu-ragu, ya. Uangnya ada, tapi kalau infrastrukturnya nggak ada kan repot. Di saat yang sama, kemarin waktu kemudian Pak Kepala Bapanas memberikan kebijakan refraksi, itu kan swasta juga tidak mau tinggal diam, Pak. Memang dengan keputusan misalnya dengan HPP 6.500, swasta juga bisa dengan 6.500 di lapangan. Tapi dengan iming-iming ada bonus, ada lain-lain, sehingga pada akhirnya petani kita juga akan menjual kepada swasta karena lebih tinggi. Nah ini eh, juga mohon disiapkan antisipasi hal-hal ini yang waktu itu juga terjadi sehingga Bulog tidak mendapatkan target serapan beras waktu itu tidak lebih dari 1% catatan saya untuk diserap oleh Bulog dari seluruh panen dari petani itu. Dan tentunya Kemenhub secara prinsip kita juga itu data-data nanti kita di apa di kita masuk di apa di RDP saja. Itu Ibu Ketua yang bisa saya sampaikan sekali lagi efisiensi ini PKS sangat setuju. Justru ini memberikan energi tersendiri agar para para menteri dan jajarannya menunjukkan bahwa kami adalah bisa, kami adalah tim yang hebat untuk melakukan itu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Slamet.